wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Pasar Oligopoli. Nama kelompok yang pertama, Zaini Rahma Amelia 2020-11586. Yang kedua, Nisrina Nur Ubay 2020-11624. Yang ketiga, Muhammad Fian Afrianto 2020-11628. Yang keempat, Muhammad Iqbal 2020-11633. Pengertian pasar oligopoli. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10-15. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Asumsi mendasari kondisi di pasar oligopoli adalah: pertama, penjual sebagai price maker. Penjual bukan hanya sebagai price maker, tetapi setiap perusahaan juga mengakui bahwa aksinya akan mempengaruhi harga dan output perusahaan lain. Begitupun sebaliknya. Kedua, penjual bertindak secara strategik. Asumsi ketiga, kemungkinan masuk pasar bervariasi dari mudah sampai tidak mungkin masuk pasar. Dan asumsi keempat, pembeli sebagai price taker. Kurva permintaan pasar oligopoli tanpa kolusi. Cara menggambar kurva permintaan suatu perusahaan oligopoli yang tidak melakukan kolusi dengan perusahaan lain yang berada dalam pasar yang sama dilakukan berdasarkan reaksi perusahaan-perusahaan lain apabila harga produk suatu perusahaan mengalami perubahan atau dinaikkan ataupun diturunkan. Kurva permintaan patah atau Kinkert Demand Curve. Model kurva permintaan yang patah atau Kinkert Demand Model adalah sebuah model pasar oligopoli yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Alasan dibalik model kurva permintaan yang patah yaitu bentuk kurva yang patah mengindikasikan ada 2 elastisitas permintaan untuk produk yang sama. Di pasar, ada sedikit perusahaan yang mendominasi dan masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Jika perusahaan yang berhasil dalam oligopoli menaikkan harganya, pesaing tidak akan mengikutinya, sehingga perusahaan akan mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Konsumen akan beralih ke para pesaing. Kartel. Kartel merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimumkan keuntungan industri tersebut. Perilaku sebuah kartel yang terorganisir dengan ketat dapat menentukan harga dan output, sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel sendiri dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan harga yang tinggi. Kepemimpinan harga. Perilaku pimpinan harga terjadi dalam struktur-struktur oligopoli yang kolusif. Dalam hal ini ada perusahaan yang dominan dan perusahaan yang tidak dominan. Perusahaan yang dominan dinamakan sebagai pimpinan atau leader, sedangkan satu atau lebih perusahaan yang tidak dominan atau disebut sebagai pengikut atau follower. Perilaku perusahaan yang dominan akan menjadi contoh dan indikator untuk diikuti oleh perusahaan lain untuk menghindari resiko.
Model kepemimpinan berbeda dengan kartel. Pada kartel, kedudukan anggota lebih formal dan relatif terikat. Sedangkan dalam model kepemimpinan harga, perusahaan-perusahaan dalam struktur industri tersebut relatif lebih bebas. Model oligopoli kepemimpinan harga ini dapat dibagi beberapa jenis. 1. Pimpinan harga dari perusahaan yang mempunyai biaya terendah dan biaya rendah. 2. Pimpinan harga dari perusahaan yang dominan. 3. Pimpinan harga yang bersifat barometrik. Model pimpinan harga dengan biaya terendah atau biaya rendah memisalkan bahwa perusahaan yang ada dalam industri dibagi dua. Perusahaan pertama mewakili perusahaan yang memiliki biaya produksi yang relatif rendah, dan perusahaan kedua mewakili perusahaan yang memiliki biaya produksi relatif tinggi. Asumsi yang digunakan dalam produk yang dihasilkan, homogeni, dan tingkat harga adalah berbeda persatuan. Yang dimaksud pimpinan harga adalah perusahaan pertama, sedangkan pengikut adalah perusahaan kedua, atau perusahaan yang tingkat biayanya relatif tinggi. Perusahaan kedua dapat bersaing dengan perusahaan pertama jika menetapkan harga yang lebih rendah. Hal ini lebih baik daripada melakukan perang harga, dan ini tentu saja margin keuntungan yang diperoleh perusahaan kedua lebih rendah dari perusahaan pertama. Pada tipe pimpinan harga oleh perusahaan yang dominan, ada sekelompok perusahaan yang sangat menentukan tingkat harga, sedangkan perusahaan lainnya berskala kecil. Perusahaan yang dominan dianggap mengetahui kurva permintaan perusahaan yang berskala kecil, dan sewaktu-waktu perusahaan yang dominan akan mendesak perusahaan kecil untuk keluar dari pasar. Apabila perusahaan yang dominan menetapkan tingkat harga lebih rendah, maka pangsa pasarnya akan menjadi lebih besar. Sedangkan tipe kepemimpinan harga yang bersifat barometrik, perusahaan pimpinan harga hanya sekedar barometer bagi perusahaan kecil untuk menghindari risiko. Ada beberapa pertimbangan dari suatu perusahaan yang dapat dijadikan sebagai barometer bagi perusahaan lainnya, yaitu 1. Terjadinya persaingan yang sehat dalam suatu industri dapat mengurangi kerja administrasi karena perhitungan yang berulang-ulang. 3. Perusahaan yang menjadi barometer telah menunjukkan prestasi yang bagus dan ramalan-ramalan yang jarang meleset. Ada beberapa kelemahan dari model ini, yaitu jika perusahaan yang memiliki biaya terendah adalah perusahaan kecil, dan apabila ini terjadi maka sulit bagi perusahaan tersebut menjadi pimpinan, dan kalaupun terjadi tidak akan bertahan lama. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan besar dengan kemampuan yang dimilikinya akan memperlihatkan kekuasaannya, baik melalui persaingan iklan, perang harga, dan juga persaingan non-harga. Price leadership oleh perusahaan dengan biaya terendah. Pada kasus ini, perusahaan yang mempunyai ongkos paling rendah menetapkan harga pasar yang kemudian diikuti oleh para pesaingnya. Perusahaan tersebut dapat bertindak sebagai price leadership. Untuk mempermudah analisis perlu ditetapkan asumsi sebagai berikut. 1. Hanya ada 2 perusahaan dalam suatu industri, salah satunya koperasi. 2. Adanya pembagian pasar secara diam-diam dengan masing-masing memperoleh setengahnya dari pasar yang ada. 3. Produk yang dihasilkan homogen. 4. Salah satu mempunyai ongkos lebih rendah dari yang lainnya. Price leadership oleh perusahaan dominan. Dalam kasus ini, kelangsungan hidup koperasi sulit dipertahankan kecuali apabila pemerintah bersedia untuk menyediakan fasilitas khusus atau mengenakan peraturan-peraturan khusus untuk melindungi keberadaan koperasi secara terus-menerus. Model kepemimpinan harga. Dalam model ini, perusahaan dominan yang mengambil inisiatif dalam penentuan harga bertujuan untuk meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implisit atau implicit collusion. Dikatakan kolusi karena perusahaan lain mengikuti langkah tersebut. Dikatakan implisit karena kolusi tidak berdasarkan perjanjian formal. Produsen dominan memberikan sinyal harga atau price signaling dengan menggunakan media massa. Produsen dominan memiliki posisi penentu harga atau price setter. Perusahaan yang lain sebagai penerima harga atau
price taker. Di Indonesia, Semen 3 Ronda atau Indosemen dan film Fuji adalah contoh price leader dalam pasar oligopolistik.